Baik Ibu-Ibu semuanya, apa kabarnya? Baik Ibu. Baik, baiklah kita hari ini akan memulai pembelajaran kita ya Bu ya. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai asesmen ya Bu ya. Nah, di sini ada yang sudah saya tayangkan. Saya mau bertanya, itu kelihatan nggak ya Bu ya yang saya tayangkan? Kelihatan Ibu. Kelihatan? Ibu Melda? Kelihatan. Kelihatan Ibu? Ibu Melda kelihatan Bu? Kayaknya Bu Meldanya kecampak lagi tuh. Tercampak. Oke, kita tunggu ya Bu ya. Ibu Meldanya di mana? Sebentar ya Bu, saya cek dulu ya. Mungkin di masalah jaringan ya Bu ya. Iya. Kayaknya memang Ibu Melda dari tadi pagi jaringannya agak terganggu kayaknya. Iya, dari tadi pagi begitu. Keluar masuk aja dia. Ibu Riata juga ya. Nggak bisa gabung lagi Bu itu karena kurang sehat. Jadi Ibu itu nanti tugasnya kayak mana itu Ibu? Itulah saya kurang tahu Bu. Kita tunggu aja. Terlempar lagi. Ibu Melda terlempar lagi. Gimana ini Bu? Nggak mungkin kita berdua. Lanjut aja Bu. Lanjut aja, nanti kan Bu Meldanya masuk lagi gitu. Oke. Hmm. Biar aja ya Ibu Melda coba-coba lagi ya. Iya. Oke. Lanjut aja. Nah, pembelajaran kita ini materinya mengenai asesmen ya Bu ya. Nah, kita mulai dari diri dulu. Ya Bu ya, mulai dari diri seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang saya mau bertanya ya Bu ya, apa itu asesmen menurut pendapat ibu-ibu semuanya yang selama ini sudah kita pelajari? Nah, apa itu asesmen Bu? Ada yang penilaian Bu. ada bisa menjelaskan apa itu asesmen? Saya Ibu. Ya, Ibu Julfida, ya silahkan Bu. Kalau menurut saya asesmen itu penilaian Bu, penilaian terhadap proses dari proses pembelajaran itu sedang berlangsung atau di akhir proses pembelajaran itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ibu Melda, menurut Ibu apa itu asesmen Bu? Terima kasih Bu sudah mulai bergabung kembali. Semoga nggak terdepak lagi ya Bu. Halo Ibu. Udah di rumah Ibu Melda. Halo Ibu. Saya mau bertanya Bu, apa itu asesmen Bu menurut pendapat Ibu dari yang sudah kita pernah pelajari Bu? Ibu, jaringan ini, masalah jaringan ini Bu Mel. Ya, saya Ibu. Iya Bu. Menurut Ibu, apa itu asesmen Bu? Aduh, saya nggak dengar. Loh. Nggak dengar katanya Bu, jaringan itu jaringan Ibu Melda. Iya jaringan itu, memang masalahnya itu jaringan. Baiklah Bu, lanjut ya Bu ya, pertanyaan saya. Yang selanjutnya, nah pernahkah kita sebagai guru itu melakukan asesmen Ibu? Pernah Ibu. Iya, pasti kita melakukan asesmen ya Bu ya, dalam setiap pembelajaran kita ya Bu ya. Baiklah, yang selanjutnya, nah apa tujuan dari asesmen tersebut Ibu? Ada yang bisa menjawab, apa itu tujuannya dilakukannya asesmen? Menurut saya Ibu, tujuan dari dilakukannya asesmen itu supaya kita sebagai guru itu mengetahui sampai mana pencapaian kita, pencapaian siswa dalam proses pembelajaran itu. Oke, sampai di mana ya Bu ya capaian pembelajarannya ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu Melda. Bagaimana Bu?
Menurut pendapat Ibu Iya, kurang bagaimana? Apa tujuan asesmennya, Bu? kurang lebih sama dengan pendapat Ibu Fauzia untuk memantau perkembangan proses pembelajaran pada siswa. Oke, terima kasih Bu Melda. Oke, Sama-sama Ibu Siska. kita lanjut ya Bu ya ke materi selanjutnya. Nah, pada sesi ini kita akan memahami tentang, prinsip asesmen itu ada 5 ya Bu ya. Seperti yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Nah, prinsip asesmen itu ada 5 prinsip. Nah, diantaranya itu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan juga orang tua, meliputi perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar, dan asesmen. Nah, yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, selanjutnya, dari kelima prinsip asesmen ini yang mau saya bahas itu adalah asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ya Bu ya. Nah, asesmen tersebut dapat digunakan untuk 1. Mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan reflektif atau asesmen formatif. Ya. Nah, yang kedua, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan atau yang disebut dengan asesmen sumatif. Nah, yang ketiga, menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Nah, ini yang disebut dengan asesmen diagnosis. Nah, semuanya ini mengacu pada capaian pembelajaran atau CP ya, Bu. Baik, yang selanjutnya, jenis asesmen itu seperti yang sudah kita pelajari juga, asesmen itu terbagi menjadi 3 ya, Bu ya. Asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu sendiri terbagi menjadi 2, Bu, yaitu non-kognitif dan juga kognitif. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif itu di awal pembelajaran dilakukan. Nah, untuk menggali hal-hal berikut ini, kita bisa lihat ya Bu ya. Nah, yaitu kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Nah, ini bisa kita tanyakan dari bagaimana keadaan siswa pada saat dia memperoleh pembelajaran di awal, begitu ya Bu ya. Nah, yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Nah, itu dia aktivitas siswa itu, misalnya dia mengerjakan PR atau tugasnya itu bersama dengan siapa. Nah, lalu selanjutnya setelah selesai dia mengerjakan tugasnya itu, apalagi aktivitas yang dilakukannya. Nah, yang ketiga, kondisi keluarga siswa dan pergaulan siswa. Kita bisa pada saat pertama kita melakukan pembelajaran itu, kita bisa menanyakan kepada siswa bagaimana kondisi keluarganya, apakah keluarganya sehat, lalu bagaimana pergaulannya di rumah, dia berteman dengan siapa, teman-temannya orang yang seperti apa, itu bisa kita tanyakan kepada siswa pada diagnostik ini ya Bu ya, di asesmen diagnostik ini. Lalu kita bisa menanyakan gaya belajarnya bagaimana, minatnya si siswa tadi itu bagaimana, itu dia Bu ya. Nah, selanjutnya asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ya Bu ya. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran. Akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu yang lain. Nah, asesmen diagnostik ini bisa berupa
formatif maupun asesmen sumatif ya Bu ya. Nah, asesmen formatif ini yang seperti yang sudah pernah kita lakukan juga di sekolah-sekolah ya Bu ya. Nah, asesmen formatif ini dilaksanakan itu pada proses pembelajarannya Bu. Nah, kalau dia asesmen sumatif dilaksanakan itu di akhir pembelajaran. Nah, jadi asesmen formatif itu prosesnya, Bu, pada saat proses pembelajaran. Nah, di situ kita lihat penilaiannya. Nah, kalau dia yang sumatif itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Nah, sekian materi saya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Ada kira-kira Ibu yang belum paham? Saya lah Bu coba bertanya. Iya, Bu. Nah, tadi kan katanya asesmen asesmen formatif itu kan dilakukan saat proses pembelajaran. Iya, Nah, Bu. contohnya itu seperti apa gitu Bu saat proses pembelajaran itu? Oke, kita bisa melihat penilaiannya itu formatifnya itu misal kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan ke siswa mengenai materi pembelajaran pada hari itu. Nah, dari situ kita bisa melihat dia itu bisa tidak dituntun untuk memperoleh hasilnya. Ya Bu ya, kalau formatif itu adalah prosesnya Ibu. Ya Ibu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Melda, kira-kira? Sejauh ini sudah cukup jelas, Ibu. Baik, Ibu. Sekian materi kita hari ini. Ibu-ibu semuanya, jika ada yang belum paham atau ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan ke saya. Namun ini saya lihat semuanya sudah ini ya, Bu ya? Sudah mengerti? Iya, Bu. Sejauh ini paham. Nanti kita tanya lagi kalau ada yang kurang paham, Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu-ibu semuanya. Salam sehat untuk kita semua ya Ibu ya. Nah tadi salam sehat untuk kita semua ya Ibu. Terima kasih Ya, Ibu. Salam sehat. Terima kasih kembali Bu Siska. Terima kasih kembali Bu.